Terus bagaimana ketika kita saat di syariat dikenalkan iman ada 6. Lah ngoten nggih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Bagaimana? Lah inilah perintah di dalam tauhid la ilaha illa anta untuk mengahadiyahkan supaya bisa menuju ke ahad. Apa ahadiyah itu? Ya apa ya? 6 iki dicecep dadi siji. Tas didadekne dadi siji. Allah itu nama. Di dalam nama ada yang memiliki nama. Itulah hidup. Malaikat itu juga nama, makhluk. Di dalam diri malaikat hidupnya siapa, Pak? Halo? Sudah imankah hatimu hidup yang ada diri malaikat itu adalah hidupnya Allah? Kalau belum beriman, bagaimana sifat wajib Allah 20 termasuk sifat ma'ani, yaitu hayat, hidup. Itu kan sifat wajibnya Allah. Terus lawannya sifat hidup apa, Pak? Mati. Lah, maut mati itu menjadi sifat wajib makhluk. Hidup adalah sifat wajibnya Allah. Mokhali hidup adalah maut, mati. Dan mati ini menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita. Makanya kullu nafsin dha'iqatul mesti mati. Aslinya kita itu koyoke urip, Pak. Kita itu bisanya ngaku-ngaku hidup. Lah gitu. Aslinya yang punya hidup siapa? Allah. Oke, syariatnya kan gini. Kita hidup sebab dihidupkan Allah. Oke, seakan-akan kita seperti kayaknya hidup. Sing parah kita ngaku-ngaku kita punya hidup. Iku sing parah. Makanya mengapa Rasulullah Allah mendidik kita di jalur tauhid la ilaha illa anta untuk menguak, memberikan pelajaran tentang keimanan niki, Pak. Artinya ahadiyahkanlah rukun iman itu. Di dalamnya itu semuanya hidupnya Allah. Gak mudah loh, Pak niki. Gak sirik aku ngoten gitu ya. Udah itu urusan Allah. Iki proses sampean untuk bisa ke ahad, prosesnya harus ahadiyah. Harus nyecep, harus melihat keesaan Allah di situ, apa hidup di situ. Rasul kitab-kitabnya dan takdir apik lan elek termasuk kodok kodari Allah. Di situ sampean harus melihat hidup. Artinya di dalam tahapan pintu pertama su'aul basyirah, hati sampean dihujamkan supaya hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah pun titik. Laksanakan terus itu. Dikala kau sholat, dikala di luar aktivitas sholat, sibukkan hatimu untuk berzikir seperti ini. Otomatis mengki habis ini pasti kula beat zikir sirul asror sing purun, sing boten purun ra usah nglakoni, sing purun sampean lakoni. Pun titik ngoten. Jadi habis ngaji nanti saya minta waktu 10 menit untuk berbeat. Bukan beat talqin seperti thariqah, Pak. Saya memakai bahasa beat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Itu bagi panjenengan sing kersa. Ya, sing boten kersa, sing boten nopo-nopo. Tidak ada efek samping, enggak. Wajib kok dilakoni enggak. Jadi teng mriku sak kersa jenengan. Dilaksanakan terus monggo. Dalam thariqah kita wajib kita, Pak, berzikir 1 hari 1 malam 10.000. Zaman kula niku sien 10.000 itu hanya zikir sir.
zikir khofi. Nanti zikir jahrinya berapa, itu sesuai dengan mursyid kita yang telah memberikan aturan. Tapi di dalam hakikat di tauhid la ilaha illa anta, maksud talqin, maksud beat ini adalah menyambungkan talinya hati terhadap Allah yang sempat keputus oleh nafsu kita masing-masing, sehingga ruh ini lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Jangan heran sampean, karena talinya hati terhadap Allah terputus. Pun. Kalau nanti sudah di ainul basyirah itu bagaimana? Itu kan zona ma'rifat, Pak. Itu zona musyahadah. Nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basyarun. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan seperti itu. Nama yang menyembah salik tadi, sing suluk, itu fana. Mata untuk melihat itu fana. Nama Allah, nama lo ya, itu fana semuanya. Terus nama apa itu? Ini namanya ahad. Sampai tahu air hujan turun dari langit, sebelum ke laut disebut air hujan. Kalau sudah air itu sampai ke laut, sampean sebut air apa? Hujan? Enggak ada sudah. Masyotah niki banyu peceren. Mohon maaf. Kalau sudah sampai di laut, air peceren mana? Makanya dalam syariat mengapa ditegaskan hayawan kalau meninggal walaupun tanpa disembelih disebut batang, kecuali ikan salah satunya. Lah ngoten ta? Di laut. Karena sudah nyegoro, Pak. Artinya gini, Pak. Amaliyah jenengan secara jasmani, manakala sampai sertai rohani makrifat Allah, makbulah. Niki. Gini ki ibadah yang diterima Allah sebagai bekal akhirat ya ini. Sampai nanti buka kitab Ihya, nanti nggih, di situ ada keterangan Imam Ghazali olehnya dimasukkan Allah surga bukan karena pengarang kitab, bukan karena ibadah sholatnya, bukan ibadah puasa hajinya. Karena apa? Ketika beliau menulis dalam mushaf ya, ada lalat yang ingin minum di asbak, beliau bertajalli, Pak. Beliau makrifat Allah, bahasa syariat mempersilahkan hayawan itu untuk minum terlebih dahulu. Ini sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim beliau, Pak. Hanya karena itu. Lagi sampai tahu 21, tahu 21, nomor 21, tahu artinya yang ada di lokalisasi itu, Pak. Itu seumur-umur beliau itu penggaweane ya, pekerjaannya itu mencari lalaki hidung belang. Tapi mengapa hanya gara-gara memberikan minum terhadap seekor anjing ya, Allah ampuni semua dosanya, kemudian dia diangkat untuk masuk surga. Akal enggak jangkau, Pak. Enggak jangkau. Inilah yang dimaksud di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah sedikit manakala dibarengi makrifat Allah. Makrifat Allah ya.